Sensasi kemewahan berkendara yang bisa dikendarai di segala medan sehingga membuatnya mendapat julukan SUV termewah sejagat raya. Inilah Rolls-Royce Cullinan. Lebih dari satu abad yang lalu, Rolls-Royce sudah menempa reputasinya melalui produk-produk yang andal dan super mewah yang menjadi kendaraan kebanggaan kalangan aristokrat dan orang-orang kaya Inggris. Rolls-Royce juga tercatat pernah digunakan di medan perang saat Inggris menaklukkan Jazirah Arab dan Afrika Utara di tahun 1920-an oleh T. Lawrence, bangsawan sekaligus salah satu komandan pasukan Angkatan Darat Inggris yang terkenal dengan julukan Lawrence of Arabia. A Rose in the Desert is Above Rubies adalah ungkapan yang paling terkenal setelah Rolls-Royce sukses mengarungi gurun pasir di Arab bersama Rolls-Royce Silverhawk. Para bangsawan dan tentara Inggris juga membuktikan kemampuan Rolls-Royce di medan-medan berat di India. Bahkan hingga kini pun, Rolls-Royce masih menjadi mobil favorit para maharaja di sana. Sepertinya nostalgia itulah yang sedang dicoba untuk dihadirkan kembali melalui kehadiran Cullinan. Tentunya hal ini juga adaptasi dari Rolls-Royce untuk konsumen yang saat ini bergerak ke segmen yang lebih muda. Tipikal muda tentunya menginginkan sebuah kendaraan yang dapat memberi akses tak terbatas tanpa mengorbankan aspek kemewahan. Cullinan adalah percobaan pertama Rolls-Royce membuat SUV dan ini juga pertama kalinya mereka membuat mobil dengan penggerak all-wheel drive. Hasilnya tentu saja untuk saya ini menjadi SUV termewah sejagat raya. Cullinan memiliki kekuatan bodywork 30% lebih tinggi dibandingkan Phantom. Tapi kalau dibandingkan dengan BMW 750 Li memiliki dimensi yang lebih panjang yaitu 5.341 mm. Meskipun dianggap terlambat masuk ke segmen SUV karena pabrikan ultra premium lainnya sudah lebih memproduksi SUV, Goodwood sudah lama menikmati kue di pasar sedan limousine ultra premium, termasuk untuk versi coupe dan convertible-nya. Nah, kelahiran Cullinan ini menjadi kabar baik bagi konsumen di kelasnya, sekaligus menjadi pesaing Bentley Bentayga. Rolls-Royce memilih nama Cullinan agar sesuai dengan mobilnya yang besar. Arti Cullinan adalah nama berlian terbesar di dunia, 3.106 karat, yang ditimbang di Afrika Selatan. Besarnya mobil ini membuat Rolls-Royce Cullinan punya presence level yang tinggi saat berjalan, baik di aspal maupun non-aspal sekalipun. Rolls-Royce Cullinan sudah dilapisi baja yang dibalut dengan bahan balistik ringan. Material tersebut dipasangkan di beberapa titik seperti atap, seluruh pintu, engsel pintu, suspensi, dan dek di lantai. Cullinan mengambil gaya desain dari Phantom, bukan dari Ghost. Banyak yang mengatakan Cullinan adalah limousine Phantom versi pendek dengan bodi yang lebih tinggi. Dan yang terpenting pula adalah Cullinan merupakan Rolls-Royce paling sporty di dalam sejarah pabrikan Inggris tersebut. Meski tetap menggunakan roda berukuran 22 inch ala Phantom dan Ghost, ground clearance Cullinan jauh lebih tinggi. Approach angle atau jarak antara bumper dan roda depan yang pendek khas SUV guna menghindari bumper tergerus tanah saat harus menukik di turunan atau lubang yang tersudut tajam. Untuk setiap produksi khusus Rolls-Royce Cullinan, para calon konsumen bisa memilih sampai 40.000 pilihan warna lebih. Lapisan cat sampai pernis mengalami 10 kali poles secara manual oleh tangan para artisan, termasuk garis warna coachline yang memiliki opsi corak warna kontras. Rolls-Royce Cullinan juga di sini terlihat sangat modern, terlihat dari bentuk grill,
lampu, hingga penempatan Spirits of Ecstasy yang memang selalu ada di sini dan membuat Rolls-Royce sebuah mobil yang mewah dan elegan. Bagian samping Cullinan terlihat sangat modern dengan balutan silver chrome membuatnya sangat elegan. Terdiri dari 4 pintu yang bagian belakangnya masih tetap seperti biasa suicide door. Rolls-Royce menekankan konsep buritan belakang yang unik karena format pintu bagasi dibuat terinspirasi oleh Rolls-Royce D-Bag yang lahir di era 1930-an. Cullinan adalah Rolls-Royce pertama yang punya split tailgate di mana bagasinya membuka secara terpisah ke atas dan ke bawah. Sebagaimana seharusnya sebuah SUV multifungsi, Cullinan juga menyediakan kapasitas bagasi yang masif, yaitu sebesar 560 liter. Bagasi ini bisa ditambah hingga 2 kali lipat karena jok penumpang di baris kedua bisa dilipat hingga rata dengan lantai bagasi. Gak perlu tenaga ekstra untuk membuka pintu bagasinya yang lebar dan tebal karena cukup tekan tombol dan pintu akan terbagi 2 bagian atas dan bawah secara otomatis. Bukan semata bagasi, melainkan bisa menjadi ruang tambah juga untuk penumpang. Dengan kata lain, Rolls-Royce Cullinan punya kursi baris ketiga yang dapat dilipat secara elektronik. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Tapi sebelum kita lihat interiornya, jangan lupa subscribe dulu YouTube Prestige Production sekarang juga. Petua founder mereka yaitu Sir Henry Royce yang menyebutkan bahwa when it doesn't exist, design it. Ya, Rolls-Royce secara khusus menciptakan panel Cullinan technical carbon veneer di area dashboard. Detail panel ini dipadukan oleh aksen leather yang memiliki banyak opsi warna. Salah satu opsi khusus di mobil ini adalah Forged Yellow. Proses produksi panel dashboard ini cukup menarik. Setiap helai panel karbon yang digunakan mengalami 6 lapis pernis dan didiamkan selama 72 jam sebelum akhirnya dipoles ulang menggunakan tangan artisan Rolls-Royce. Total dibutuhkan 21 hari untuk pengerjaan panel yang bisa dirasakan hadir di 23 titik pada area dashboard dan seluruh interior mobil. Menurut Rolls-Royce, kebanyakan pembeli Cullinan adalah generasi muda di bawah 40 atau 45 tahun yang lebih suka membawa mobilnya sendiri. Untuk memenuhi permintaan konsumen tersebut, kabin depannya dibuat dengan perhatian yang luar biasa. Panel instrumennya kelihatan seperti panel analog biasa, tapi sebenarnya ini merupakan sebuah layar dengan tingkat frame per second yang tinggi. Pergerakan semua jarum sangat halus dan tidak ada patah-patahnya sama sekali. Tidak ada kepalsuan dalam material mobil ini. Jahitannya asli, kulitnya asli, metalnya metal asli, dan semua tombol atau switch di mobil ini terasa agak berat, meyakinkan jari kita akan kualitasnya saat kita memainkan tombol-tombol ini. Sistem infotainmentnya jelas berbasis iDrive dari BMW yang sudah dikostumisasi untuk mudah dipahami dan tidak aneh-aneh. Karena layar infotainmentnya ada di tengah, jam analog mobil ini tidak dapat digeser ke hadapan penumpang depan. Selain tersedia layar infotainment beserta kontrol rotary di center console, di area sistem hiburan ini terkoneksi pada total 18 speaker dari Rolls-Royce Bespoke Audio. Rolls-Royce secara khusus menggunakan material leather berkualitas premium pada jok Rolls-Royce Cullinan yang sudah bisa ditebak menggunakan warna fine black. Oke, sekarang kita akan pindah ke belakang untuk melihat bangku belakangnya. Layout lounge seat
Ini memungkinkan memberi ruang untuk penumpang ketiga dengan menyisakan satu kursi yang dapat terlipat bila dibutuhkan. Konfigurasi individual seat lebih menawarkan kemewahan dengan dua kursi terpisah. Ada juga fitur pemanas dan ventilasi untuk memastikan pengemudi duduk di dalam kondisi paling sempurna. Ruang belakang jelas sangat mewah dan sangat lega dengan karpet yang luar biasa tebal dan halus, jok kulit yang indah dan elegan, ditambah seabrek gimmick yang bisa langsung bikin betah. Ada meja lipat elektronik, tempat infotainment untuk kedua jok belakang, charger AC dengan setelan lengkap, armrest, serta panoramic roof. Yang uniknya lagi adalah terdapat fitur tambahan yaitu rekreasi di bagasi berupa sepasang kursi yang bisa dilipat sehingga Anda bisa piknik sambil minum teh, nonton pertandingan, atau mungkin di sirkuit sambil nonton balapan. Fitur mewah Rolls-Royce Cullinan lainnya adalah unibody Cullinan yang didesain berdasarkan Phantom dengan suspensi yang bisa meredam tumbukan tarmac dan off-road. Rolls-Royce mengklaim bahwa Magic Carpet Ride dirancang untuk bisa menaklukkan apapun medan yang akan dilalui oleh SUV ini. Peredam adaptif ini tak hanya bisa digunakan dalam everywhere mode, tapi juga bisa diaktifkan untuk mendapatkan rasa berkendara yang smooth. Misalnya, jika sensor mendeteksi ban kehilangan daya cengkram, peredam air suspension secara instan akan menerapkan lebih banyak tekanan untuk meningkatkan cengkramannya. Rolls-Royce juga bisa menambahkan partisi kaca di baris belakang kedua kursi penumpang. Partisi ini benar-benar memisahkan kabin penumpang dari kompartemen bagasi. Hal ini untuk mencegah udara dan debu yang bisa mengganggu penumpang. Sehingga ketika pintu bagasi terbuka, penumpang kabin belakang tidak perlu cemas terkena debu. Cullinan juga dianggap sebagai SUV paling mutakhir di kelasnya. Chassis aluminium berkonsep three box yang memisahkan ruang mesin, kabin penumpang, dan bagasi juga membuat mobil ini terasa sangat kedap. Sesuai standar Rolls-Royce, selain insulasi bodi yang berlapis-lapis, kekedapan itu juga didapat dari penggunaan dua lapisan kaca pada seluruh jendela, kaca depan, belakang, hingga atap panoramik pun juga. Ini sangat nyaman saat Anda ingin menikmati kualitas suara yang sangat bening dari audionya. Dengan segudang kemewahan untuk sebuah SUV, saya penasaran apakah pengalaman berkendara di SUV termewah ini sama seperti fiturnya. Tapi sebelum saya test drive, jangan lupa lagi subscribe dulu YouTube Prestige Productions sekarang juga. Pertama Rolls-Royce ini berbasiskan platform baru yang disebut Architecture of Luxury yang juga dipakai oleh Phantom generasi terbaru. Rancangan konstruksi suspensi dan mesin punya satu tujuan, yaitu menciptakan suatu kualitas berkendara seperti di atas karpet terbang atau yang mereka biasa sebut Magic Carpet Ride Experience di segala permukaan jalan. Kuncinya itu ada di self-leveling air suspension yang merupakan pengembangan terbaru dari pabrikan Rolls-Royce ini. Mempunyai jutaan kalkulasi untuk beradaptasi di setiap detik permukaan jalan. Bantalan suspensi itu berisi udara lebih besar dan menampung lebih banyak udara. Lalu format sumbu roda depan juga didesain ulang agar tetap nyaman meski memakai velg berukuran 22 inci.
Suspensi udara independen di SUV berkapasitas 5 penumpang ini dapat turun dan naik itu sebanyak 40 mm. Dari posisi standarnya itu 193 mm. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Di kawasan perkotaan yang cukup padat seperti Jakarta misalnya, tenaga 563 horsepower yang dihasilkan oleh mesin 6,75 liter twin turbo ini memang mungkin nggak terlalu dibutuhkan, tapi ketika jalanan kosong, lurus, atau ketika di jalanan mendaki, memang kita membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar, dan itu sangat berasa kegunaannya. Torsi puncaknya yang melimpah yaitu 850 Nm bisa diraih pada hanya putaran rendah 1600 RPM aja. Ini benar-benar membuat mobil ini seperti tank elegan atau tank mewah. Ini bisa meluncur seolah tanpa perlu usaha apapun, atau yang biasa disebut effortless driving experience. Apalagi sistem penggerak all-wheel drive ini membuat torsi mesin tersalur secara independen ke seluruh roda sesuai dengan kebutuhan. Sistem full-time four-wheel drive SUV ini udah tidak menggunakan gear set low range tradisional, tapi menggunakan tombol everywhere. Nah, dengan fitur ini, kita sebagai driver cukup menggunakan mode off-road. Tombol bertuliskan off-road, jelas baru. Kita nggak mau pusing dengan pilihan berbagai macam mode setelan seperti di Bentayga atau Range Rover yang ada pilihan pasir, salju, tanah, lumpur, kerikil, dan sebagainya. Di Cullinan ini cukup satu tombol off-road aja ditekan, mobil udah siap melaju di jalanan non-aspal jenis apapun. Jadi nggak merepotkan. Urusan distribusi tenaga dan torsi ke roda sebelah mana serahkan sepenuhnya pada Cullinan. Kekuatan mesin maksimal sebesar 591 horsepower tersalurkan ke semua roda melalui transmisi ZF 8 percepatan otomatis. Mesin bertenaga besar tersebut diklaim masih mampu menggerakkan bodi yang sudah jauh lebih berat akibat penambahan material baja, anti peluru, dan tahan ledakan, sehingga performa mesinnya dinilai tidak mengalami penurunan. Memang ini mobil yang luar biasa sekali. Dengan didukung transmisi otomatis 8 percepatan yang dipandu oleh GPS dan all-wheel drive, Cullinan sendiri memiliki kemampuan sprint 0 ke 100 km per jam cuman dalam waktu 5,2 detik, dan top speednya bisa 250 km per jam. Secara teknis, Rolls-Royce merevisi sektor suspensi agar bisa menghasilkan sensasi berkendara lebih dinamis tanpa menghilangkan karakter Magic Carpet Ride. Kembali lagi, karakter Magic Carpet Ride ini memang selalu ditekankan oleh Rolls-Royce. Dan bahkan ketika kita nyetir, kita mungkin berasa seperti di sebuah gereja katedral yang sunyi, hening, dan begitu mengagumkan. Secara khusus, Rolls-Royce menyediakan tombol low di tuas transmisi itu demi memaksimalkan karakter berkendara di medan ekstrim. Nah, selain tentunya ada mode off-road yang tadi ini. Hal lain yang mengagetkan saya juga itu handling Cullinan. Dari tadi saya nyetir ini handlingnya luar biasa sekali. Padahal mobil ini sangat besar, tapi disetir begitu terasa sangat compact dan menyenangkan untuk kendaraan kelas tinggi dan besar ini. Jadi memang Rolls-Royce sudah menjamin kenyamanan berkendara Cullinan ini. Semua kenyamanan ini dari mobil sebesar ini, kenyamanan, the pleasure of driving, semuanya itu berkat sistem dari anti-roll atau anti-guling yang secara otomatis mencegah body roll. Dan fitur ini otomatis aktif pada saat melaju di jalan raya untuk memberikan handling sporty dan menjadi lebih enak dikendarai. Peningkatan kualitas handling itu dibantu juga oleh sistem steering roda belakang yang membuat mobil menjadi lebih gesit dan jauh lebih stabil.
Nah, yang udah pasti harus diacungi jempol, 2 jempol tangan, 2 jempol kaki, sama jempol tangan tetangga. Ini adalah kekedapan dari kabin mobil ini. Benar-benar saya tidak bisa mendengar suara apapun dari luar. Mampu meredam suara dari luar ketika mobil melewati medan gravel, batunya mengenai bodi mobil, itu pasti tidak ada suaranya sama sekali. Kabinnya terasa nyaman dan tenang karena arsitekturnya sama dengan Phantom, tapi mendapat sedikit penyempurnaan sesuai karakter Cullinan. Style dan fungsinya memang masih konservatif dan simple, tapi kelas dan elegannya tidak diragukan lagi. Setirnya yang lebih tebal tapi ukurannya lebih kecil itu dibandingkan Phantom memang lebih kecil, tapi ini memberikan kesan rasa sporty. Driving experience yang dihasilkan oleh kendaraan ini juga lebih dinamis, meskipun kesannya masih nggak sporty, kesannya masih formal. Salah satu detail yang cukup menarik hadir di Rolls-Royce Cullinan adalah exhaust-nya. Jadi jika selama ini karakter suara knalpot Rolls-Royce lebih smooth, khusus untuk Cullinan menggunakan sistem exhaust baru yang dirancang mampu menghasilkan karakter suara yang diklaim Rolls-Royce sebagai yang mereka sebut basso profundo. Perangkat pengeremannya pun seluruhnya diganti dengan rem performa tinggi dan tentunya sudah pasti pakai run flat tire. Mungkin menurut saya ya, kesimpulannya tuh di atas langit masih ada langit. Selama ini konsumen VVIP Rolls-Royce akan memandang Cullinan itu sebagai the ultimate ultra luxury SUV. Namun sang pabrikan asal Gutut Inggris tidak serta-merta menempatkan Cullinan hanya dalam versi konvensional saja. Ada juga versi lainnya seperti Black Badge dan mungkin ada versi-versi lainnya yang akan datang nanti. Lewat Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce menetapkan diri kembali sebagai benchmark dalam hal memproduksi mobil, bahkan untuk kelas SUV sekalipun. Pendekatan pada edisi spesial ini meningkatkan karakter Cullinan menjadi agresif, dinamis, dan tetap memiliki aura berkelas tinggi. Sosok Rolls-Royce Cullinan mampu membangkitkan sisi alter ego dari para konsumen VVIP Rolls-Royce saat ini.